Oke, saya screenshot terlebih dahulu ya, semuanya ya. Yang lembar-lembar terakhir nih belum kelihatan ya yang on ya. Oke, saya absen yang sudah on kamera ya. Oke, selamat sore semuanya. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Jadi pada pertemuan hari ini saya yang akan mengisi kelasnya gitu ya. Anggap aja semacam kuliah tamu gitu ya. Karena materi yang saya akan bawakan akan relate sekali dengan tugas kalian nanti di akhir maupun di ya sampai akhir lah ya, sampai akhir ya. Karena kalian harus buat modelnya, habis itu kalian harus buat maketnya. Jadi itu yang akan relate sekali. Jadi ini tugas individu jadinya ya. Jadi saya ditugaskan oleh Pak Arya dan Pak Dade untuk mengisi tentang bagaimana kita mengekspresikan struktur gitu ya. Ini saya share aja materi saya. Oke. Udah terlihat ya? Oke. Sudah terlihat semua ya? Udah, Pak. Ya. Udah Ini apa? structure as arsitektur gitu ya. Ini adalah pengayaan sebenarnya gitu ya. Ini saya coba rangkum satu buku gitu ya, biar tapi nggak saya jelasin semuanya, tapi ngasih gambaran ke kalian bahwa struktur itu tidak selalu tersembunyi atau tidak selalu menakutkan gitu ya. Karena kan banyak case kalian pada akhirnya takut modeling karena kalian nggak ngerti atau nggak takut untuk merasionalkan dari strukturnya gitu ya. Padahal kenyataannya kita di arsitek ya memang tidak terlalu memikirkan struktur sedalam itu. Tapi seenggaknya kita mikir logikanya. Kita mikir estetikanya, kita mikir logikanya, gitu ya. Nah, jadi struktur itu ternyata tidak ada beberapa jenis struktur yang tidak tersembunyi. Jadi struktur yang kita coba expose gitu, itu juga bisa membuat estetika. Itu ya. Kenapa saya ngasih ini? Karena harapannya sih di tugas minggu ini kalian harus explore tentang bagaimana struktur itu kalian tonjolkan, kalian expose sehingga menjadi estetika dari bangunan sendiri. Jadi strukturnya tidak kita sembunyikan, tapi strukturnya kita keluarkan sebagai pemeran utamanya. Dan sekaligus kita juga bisa ngelihat peran dari strukturnya. Ini gambar ilustrasi ya. Ini strukturnya agak organik, tapi kita bisa lihat bahwa bentuk organik ini bukan cuma sebagai tampilan fasad aja, tapi dia membentuk struktur secara keseluruhan. Tuh ya. Nah, jadi kita ke contoh case aja gitu ya. Contoh case aja. Jadi ini kalau zaman dulu ya strukturnya memang dibahasakan seperti ini gitu ya. Dibahasakannya ya untuk mengekspresikan gitu ya secara gamblang gitu ya. Ya kalau kalian nyembunyiin kolom, kalau dulu pada zaman Renaissance, pada zaman Barok gitu ya, kolom itu juga ditonjolkan aja gitu ya. Sekaligus dihias juga, diberikan ornamen segala macam. Lagi sekali, tugasnya adalah kita akan menonjolkan struktur itu sebagai komposisi utama dalam pembentukan estetika dari bangunan. Ini ya. Ini adalah contoh case-case building aja saya kasih gitu ya. Ini contohnya, salah satu contoh gitu ya. Nah, ini ada struktur kalian bisa lihat di sini gitu ya. Nah, ini struktur-struktur ini gitu ya. Yang biasanya kita sembunyikan tapi sekarang kita bawa itu menjadi salah satu estetika. Ini juga bisa jadi lorong gitu ya. Ini juga bisa jadi lorong gitu ya. Sekaligus ini menjadi estetika. Padahal secara struktur ini sebenarnya di struktur ini sebenarnya struktur tarik ya untuk menarik struktur-struktur yang ada di ini. Ini ada portal frame, ada kabelnya gitu ya.
Nah, jadi ini gitu gambarannya ya. Nah, gambarannya bisa kalian lihat ya kayak gitu gitu. Ini adalah contoh case bahwa struktur di sini tidak disembunyikan, tapi menjadi bahasa sendiri gitu ya, menjadi estetika tersendiri. Nah, ini ya. Nah, ini diperlihatkan bagaimana posisi rangka utamanya, bagaimana membentuk rangka tersebut, bagaimana tadi yang hanya besi aja kita coba estetikakan gitu ya. Baik itu susunan dari mur atau bautnya, habis itu kita isi aksen beberapa lingkaran, dan ternyata struktur juga bisa berperan dalam memberikan estetika tersebut. Itu ya. Nah, ini ya. Ini padahal struktur ya, tapi bisa memberikan ekspresi tertentu gitu ya. Nah, ini ya. Ini contoh nih, kalian bisa lihat ya di sini ya. Di sini ini adalah kolom. Kalian bisa lihat kolom-kolom di sini acak nih. Apakah boleh? Boleh, gitu ya. Asal kalian punya tujuan tertentu. Apa maksud dari pembuatan struktur kolom yang acak ini? Nah, dan di sini kalian bisa lihat hasilnya itu ya. Ini sebenarnya adalah bangunan untuk kremasi ya, atau rumah duka gitu ya. Dengan susunan kolom yang seperti ini yang terlihat acak, itu bisa memberikan tadi ya ekspresi tertentu terhadap kedukaan tersebut. Ini kalian bisa lihat ya, di ujung atas ini sengaja diberikan skylight ya di setiap kolom gitu ya. Ini ekspresi tadi gitu ya, di balik kedukaan gitu ya. Ada tadi ya titik-titik cahaya yang menggambarkan harapan seseorang untuk tetap hidup dari orang yang ditinggalkan gitu misalnya gitu ya. Saya akan agak cepat jelasin gitu ya, karena ada banyak contoh gitu ya. Ini sekali lagi, apa yang saya jelaskan ini adalah untuk menambah pembendaharaan kalian terhadap bagaimana sih struktur itu ternyata bisa diekspresikan sebagai bagian dari arsitektur. Ini ya, ternyata kolom juga bisa diperlakukan secara arsitektur gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain gitu ya. Nah ini ya detail-detailnya kalian bisa lihat gitu ya. Ini acak, apakah dia berfungsi menopang bangunan? Iya. Apakah secara struktur itu berlebihan? Tentu saja. Pasti akan lebih mahal. Tapi secara estetika kita memiliki poin lebih, gitu ya. Balik lagi, ini tergantung dari budget project yang ditentukan. Tapi kita bisa lihat sendiri ekspresinya ya. Oke, ini ya. Ini bisa kalian screenshot aja gitu ya. Bentuk arsitektural dipahami secara sederhana sebagai bentuk pembungkus eksternal atau siluet bangunan. Sedangkan bentuk struktural sebagai sistem struktural utama atau paling dominan secara visual dalam bangunan. Ketika kita ngomong struktur ini menjadi satu arsitektur, ada penegasan yang berbeda gitu ya. Karena kita ingin menonjolkan struktur ini yang akan saya blow up sebagai salah satu sebagai ciri dari desain yang akan saya buat gitu ya. Ini sekali lagi menambah pembendaharaan kalian gitu ya. Ini ya, ini adalah beberapa bangunan-bangunan yang strukturnya diekspos gitu ya. Nih, ini kalian bisa lihat diekspos gitu ya dengan permainan rangka, habis itu struktur rangka, habis itu permainan material kaca, kita bisa mengekspos strukturnya seperti ini gitu ya. Apakah ini tergolong arsitektural? Iya, gitu ya. Karena tadi ada fungsinya. Ini ada fungsinya masuk gitu ya. Ada kekuatannya masuk dan juga estetik secara estetika juga termasuk gitu ya. Jadi ini ya, tuh. Nah, itu ya struktur-struktur yang bisa diekspresikan sebagai arsitektur gitu ya. Jadi harapannya sih biar kalian nggak takut lagi ketika ingin buat buat bangunan tapi masih nyembunyiin kolom gitu ya, masih nyembunyiin kolom, masih nyembunyiin baloknya. Padahal itu bisa jadi salah satu elemen yang bisa kalian tonjolkan. Nih ya, nah ini adalah contoh-contoh membran, struktur membran gitu ya. Ini tidak di cover ya, tapi sengaja dieksposkan dari struktur membrannya gitu ya. Ini akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari arsitektur. Ini kalau ini posisinya ada di Hamburg, ini ice skating ring gitu ya. Jadi bisa memperlihatkan ekspresi-ekspresi struktur seperti itu. Nah ini ya, ada katenari struktur gitu ya. Ini case-case aja gitu ya. Ini strukturnya
ditonjolkan gitu ya. Bukan diisi fasad gini ya, diisi double skin gitu ya. Kalian isiin apa namanya? ACP gitu ya, atau habis itu di cutting secara laser, kalian tutupin ini. Ini ranahnya bukan seperti itu, tapi dia sengaja menonjolkan kejujuran dari strukturnya. Lengkungannya kelihatan, ini memang benar-benar struktur, bukan buatan gitu ya. Maksudnya bukan disengaja diadakan tanpa fungsi tertentu gitu ya. Karena kebiasaan kita adalah memberikan aksen gitu ya. Misalnya gedungnya kotak gitu ya. Habis itu kita kasih aja aksen gitu ya. Dan itu arsitektur gitu ya. Padahal tidak selalu seperti itu. Ini ya, kelihatan ya. Rangka-rangkanya masih bisa kita lihat gitu ya. Ini adalah logika berpikirnya gitu ya. Penopangnya habis itu ini kita bikin gitu ya. Jadi ini adalah katenari namanya. Dan kita bisa lihat di sini dengan struktur yang seperti ini kita bisa memberikan eh, span yang panjang gitu ya. Atau jarak cantilever yang panjang gitu ya. Karena ada keberadaan dari struktur lengkung tersebut. Balik lagi ini ke logika ya. Kalian coba pikirkan secara eh, dari logikanya gitu ya. Bahwa ini memungkinkan gitu ya. Segala hal sebenarnya memungkinkan dengan teknologi yang kita miliki saat ini ya, sampai zaman ini ya, dalam peradaban manusia. Nah, ini juga ya, yang senang bikin kubah gitu ya. Nah, ini strukturnya bisa kita lihat ya, diekspos gitu ya. Diekspos. Nah, dengan mengekspos ternyata kita bisa menghasilkan ekspresi tertentu dari bangunan kubah ini ya. Nih ya, ini contoh-contohnya. Kalian screenshot aja untuk menambah pembendaharaannya gitu ya. Segimana sih kita bisa mengekspresikan struktur, apalagi mata kuliahnya memang struktur dan konstruksi gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini juga ya. Ini kita secara interior bisa ngelihat strukturnya secara langsung, tidak serta-merta ditutupi plafon gitu ya, tidak tidak dilapisi oleh gipsum segala macam, tapi struktur itu tersendiri menjadi ekspresi dari tadi ya, penutup atasnya, bagian atasnya, upper structure-nya. Bagaimana dengan subnya? Subnya kita bisa lihat kolom-kolom yang di sini miring, memberikan aksen lagi-lagi memberikan aksen tersendiri dalam ruangnya. Ini bentuk kubah ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana struktur ini disusun sedemikian rupa gitu ya. Sehingga tadi ya membentuk kubah tadi. Dan tentu saja ada aksen tertentu gitu ya. Bagaimana ketika bagian bawah bertemu dengan bagian kubah yang secara struktur diekspos. Nah, ini ya frame structure gitu ya. Ini bisa kita lihat ya. Lagi-lagi ini memang agak lucu bangunan ini ya. Tapi ini secara secara utuh menampilkan bahwa kita bisa lihat secara tegas kolomnya gitu ya. Kemudian posisi balok-baloknya gitu ya. Ini kita bisa lihat secara tegas. Nah, balik lagi tujuan tujuan dari desain yang kalian rancang itu akan seperti apa. Tapi kita akan coba bermain di ranah ini sebenarnya. Itu ya. Ini semua adalah struktur-struktur yang terekspos. Ini ya. Ini kita bisa lihat gitu ya secara struktur ini kotak gitu ya. Tapi ini kaca gitu ya. Terus bangunannya juga. Ini jelas ya. Jelas ya. Nanti kalian harapannya bisa melihat jelas gitu ya. Bagaimana yang struktur bisa mengekspresikan arsitektural. Kita bisa lihat ketegasan dari struktur-struktur yang menopangnya gitu ya. Kita ternyata nggak perlu selalu menutup struktur itu gitu ya. Tidak selalu harus selalu menyembunyikan. Di contoh lainnya itu ya. Saya perbesar beberapa itu ya. Ini balik lagi. Ini semua adalah ekspresi dari struktur tersebut gitu ya. Nah, karena ini ya, hal-hal yang rumit seperti ini ternyata bisa memberikan estetika gitu ya. Kelihatannya rumit gitu ya, tapi ini seperti suatu hal yang rumit tapi kita coba teraturkan atau sesuatu hal yang chaos kelihatannya, tapi sebenarnya itu ditata secara teratur, diperhitungkan secara teratur juga, ya. Nah, mungkin ranah kita akan sampai menyentuh logika ini gitu ya. Tapi secara perhitungan matematis itu akan dibantu oleh teknik sipil nanti. Ya, tapi seenggaknya kita bisa memberikan gambaran mereka.
bahwa kita ingin merancang struktur yang seperti ini. Gitu ya, disinilah kemampuan kita dituntut untuk tadi ya melogikakan sesuatu. Karena sipil tidak akan bekerja secara estetika. Mereka akan cenderung bekerja secara keamanan. Gitu ya. Kenapa kalian sering lihat meme arsitek debat sama sipil? Balik lagi, karena tadi ada perbedaan dari keilmuan yang dipelajari. Karena arsitektur akan cenderung eh, ngarah ke estetikanya. Itu yang akan membedakan sebenarnya. Ya. Makanya kita saling melengkapi sebenarnya. Oke, ini ya. Nah, ini beberapa ekspresi juga. Nih ya. Nah, ternyata ini kalau saya perbesar ya. Kalau kalian bisa lihat tuh. Nah, ini ternyata ekspresi struktur yang lumayan unik gitu ya. Jadi strukturnya bukan cuma hiasan. Kalian bukan cuma naruh ranting pohon sebagai bagian interior gitu ya, dekorasi gitu ya. Tapi di sini benar-benar menopang struktur secara utuh gitu ya. Ini kalian bisa lihat ya. Kalau biasanya kita naruh kolom udah tinggal lurus gitu aja. Tapi di sini kita coba ekspresikan gitu ya. Jadi dari beban-beban gaya gitu ya. Ini ranting-ranting ini ternyata bisa membantu proses penyaluran dari beban atau gaya-gaya yang terjadi dalam bangunannya gitu ya. Walaupun sudah ada support-support juga dari ini ya. Nah, kalian bisa lihat tuh ada support dari balok-baloknya gitu ya. Tapi secara kolom kita coba topang gitu ya. Ini membantu secara struktur. Ingat ya, strukturnya memang benar-benar berfungsi secara struktur gitu ya, secara idealnya sebagai struktur gitu ya, bukan cuma pajangan atau hiasan. Itu yang perlu dinut kalau kalian komit ingin membuat ekspresi dari struktur ini gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, next. Nah, ini juga ya. Kalau nggak salah ini di Hong Kong gitu ya. Perancangnya Norman Foster gitu ya. Jadi strukturnya alih-alih kita disembunyikan gitu ya dalam fasad. Namun di sini strukturnya kalian bisa lihat jelas gitu ya. Strukturnya justru ditaruh di luar gitu. Karena apa? Tadi ya, karena ingin menimbulkan ekspresi tadi, gitu ya. Balik lagi konsep, kita punya konsepnya apa? Filosofi yang kita ingin bangun dari bangunan tersebut apa gitu ya. Karena ini kebetulan bank ya. Jadi ingin memperlihatkan bahwa bank ini mungkin bertahan secara lama gitu ya, punya stabilisasi gitu ya. Karena tadi ya, ini memperlihatkan strukturnya gitu ya. Mungkin secara manajemen ingin memperlihatkan ekspresi stabil secara banknya gitu ya, secara perekonomian. Nah, ini dia secara fungsi ya. Kalian bisa mengekspresikan secara hal tersebut. Ini bisa kalian screenshot juga karena ini saya rasa hal yang menarik gitu ya bagi kalian agar tidak takut lagi mengekspresikan struktur tersebut gitu. Nah, ini ya, ini beberapa bangunan-bangunan yang menampilkan strukturnya gitu ya. Memang ciri khasnya adalah menampilkan tadi ya ritme-ritme, ritme kolom, habis itu bermain kedalaman gitu ya. Ada yang maju mundur gitu ya. Tapi kita bisa lihat pembedanya bahwa strukturnya secara jelas nampak, secara expose ya, secara vokal gitu ya. Ini pun juga seperti itu ya. Ini pun juga seperti itu gitu ya. Bagaimana struktur tadi diekspresikan gitu ya. Ingat ya, jika kalian nanti akan buat tugas, tentu saja begitu kalian cuma pajang kolom dua, dua biji di depan, kalian sudah bisa bilang itu mengekspresikan struktur. Di situ lagi saya harus pertanyakan. Karena tadi ya, karena kita ingin adalah sesuatu yang vokal. Apakah struktur tadi yang dua kolom tadi itu sebagai struktur penopang utamanya gitu ya? Kemudian apakah itu secara vokal membahasakan arsitektur atau wujud fasad kalian gitu ya? Kalau iya, baru saya bisa katakan benar. Kalau tidak, itu yang kalian pertanyakan lagi. Gitu ya, apakah benar-benar nggak saya mengekspresikan struktur sebagai bagian dari arsitektur atau tampak dari bangunan yang saya buat, gitu ya. Ini bisa lihat jelas ya.
Polanya kalian mulai bisa nangkep hampir sama polanya. Strukturnya dipublish. Strukturnya secara vokal terlihat gitu ya. Ini ya, jelas sekali secara vokal. Tuh. Bukan di dalam. Ini kan biasanya kita jumpai di dalam aja gitu ya. Tapi di sini kita bisa kasih lihat rangka-rangkanya gitu ya. Oke. Nah, ini juga ya. Bagaimana biarpun ini gini ya. Biarpun ini dinding gitu ya, tapi kita bisa lihat dindingnya juga bentuk modulasi dari tadi ya, sudut kelengkungan. Kemudian kita main ritme di sini gitu ya. Ada ritme, kedalaman, integrasi gitu ya. Ini adalah semua bagian-bagian struktur gitu ya. Yang di-purpose untuk desain. Oke, kita lihat lagi contoh-contohnya. Ini ya. Nah, ini secara utuh dia berfungsi sebagai kolom, tapi karena kita punya ritme, bermain irama dari letak-letak kolom tersebut, di situ kita bisa memunculkan estetika tadi itu ya. Nih ya, yang awalnya lurus, kalau kita ngomong sipil ya, sipil pasti akan mendesainnya secara ya udah lurus aja, ini lurus aja. Maka ketika itu dibawa ke ranah arsitek, itu akan menjadi bagian yang ya ya udah biasa aja gitu ya. Tapi sekarang kita arsitek punya penalaran tentang estetika. Jadi kolom yang tadinya lurus kita coba buat miring. Miringnya berapa derajat gitu ya. Misalnya di sini miringnya 10 sampai 20 derajat. Di sini pun juga gitu ya. Nah, jadi ada bentuk ruang yang secara gini miring gitu ya. Ini memberikan aksen tersendiri bagi orang yang berjalan atau melewati dari koridor ini. Ini juga gitu ya. Ini di Paris gitu ya. Ini bisa lihat ya, kental sekali dari ekspresi strukturnya. Ya. Kelihatannya rumit gitu ya. Kelihatannya susunan stagger-stagger, kalau kalian tahu stagger itu atau scaffolding, itu yang membantu eh, proses pembangunan. Tukang-tukang tuh kalau pengen ngecat bagian atas gitu, kita butuh scaffolding gitu ya. Atau bikin ogoh-ogoh yang karena tinggi banget kita butuh scaffolding. Nah, bangunan ini terinspirasi dari hal tersebut. Seperti susunan scaffolding yang terlihat acak gitu ya. Tapi kita bisa lihat dari tadi ya, ada susunan-susunan rumit tersebut yang memberikan ekspresi tertentu dari bangunan tersebut. Nah, ini juga kalian bisa lihat ya, kolom-kolom yang coba diiramakan secara susunan. Ini adalah bermain skala gitu ya. Ini ya, ini hampir sama ya, polanya pasti hampir sama. Strukturnya kita coba taruh di luar. Nah, ini ya bagian bagaimana mencoba membuat modulasi gitu ya, kolomnya gitu ya. Alih-alih kita coba buat kolom masif satu besar seperti itu gitu ya. Kita coba secara logika, coba kita bagi gayanya gitu ya. Kita pilih struktur eh, misalnya di sini baja gitu ya. Kita baja, kemudian di sini akan ke sini, kemudian di sini akan ke sini gitu ya. Kita coba buat ini center dari gayanya agar tadi ya titik-titik pembebanan tadi menyebar sebenarnya secara logika dulu gitu ya. Ya. Jadi jangan jangan ragu ya, sampai TA pun kalian jangan takut untuk tadi ya mengekspresikan struktur tadi. Balik lagi, proyeknya karena proyek TA tuh belum dibangun secara benar gitu ya. Seenggaknya kalian punya penalaran tentang tadi ya. Ah, saya bosen ngeliat kolom yang satu kolom yang masif gitu aja. Ternyata kolom-kolom tadi bisa kita ekspresikan. Itu ya. Nih ya, kalian bisa lihat kolom yang ini gitu ya. Dia kan harusnya satu kolom masif ya. Tapi sekarang dia tambahkan tadi ya, tambahkan dengan struktur tali gitu ya. Ada tarikannya. Dia isi tambahan-tambahan seperti ini gitu ya. Balik lagi nih untuk penyangga dari talinya. Coba dia hubungkan ya. Nah, ini adalah ekspresi bentuk-bentuk ekspresi struktur ya. Balik lagi apakah mahal? Tentu saja. Pasti dari cost akan meningkat, tapi namanya juga sesuatu yang sifatnya seni ya.
itu pasti akan memakan biaya yang lebih. Tuh ya, ini contoh-contoh case saja gitu ya. Ini kalian bisa bikin kolomnya seperti ini gitu ya. Tuh ya. Jadi kolomnya juga sebagai entrance gitu ya. Kolomnya nggak cuma ini aja tapi dibantu dengan struktur-struktur lain gitu ya. Ini pun juga ya. Nih. Ini struktur-struktur yang jujur gitu ya. Ini pun fungsinya sebagai ternyata ini sebagai entrance gitu ya. Jadi ekspresi sebagai entrance-nya. Oke, contoh ya. Ini biar kalian gini aja. Nah, ini juga ya. Ini screenshot aja biar kalian kebayang. Saya kasih waktu screenshot, silakan screenshot gitu ya. Ini ya. Jadi nggak monoton bangunan kita gitu ya. Ini mau bangunan skala apapun, saya rasa sangat sangat mumpuni atau sangat bisa gitu. Ya, nih. Bagaimana struktur-struktur tadi bisa diartikulasikan secara estetika. Nih ya, nah ini ya. Itu gitu ya. Ini juga bermain transparansi ya. Struktur habis itu kita kasih efek transparan memperlihatkan kualitas dari atau susunan komposisi strukturnya. Ini pun juga ya. Jadi struktur-struktur di sini gitu ya. Ini silakan di screenshot juga ini ya. Kolom yang tadinya ini gitu ya. Habis itu kita balok gitu ya. Sekarang kita coba buat ada ada lengkungnya gitu ya. Kemudian di sini depth di sini beda lagi, di sini juga. Nah, ini kasih memberikan aksen tertentu jadinya, ya. Ini pun juga ya. Ini ekspresinya. Semoga kalian bisa paham polanya gitu ya. Bukan hanya sebagai penghias, tapi benar-benar berfungsi memang sebagai struktur itu sendiri, gitu ya. Nih ya, ini agak unik nih. Tunggu dulu. Ini agak uniknya adalah, nah ini ya bisa kalian lihat ya. Ketika ingin nambahin skylight gitu ya, atau efek cahaya dari atas gitu ya. Daripada ini cuma dibuat sekedar transparan gitu ya. Kenapa nggak secara struktur dimainkan gitu ya. Ini kita bisa main ini, habis itu kolomnya ternyata berhubung sama ini. Habis itu dari bikin skylightnya kita bisa membuat penopang yang seperti ini. Dan pada akhirnya efek-efek penopang tadi memberikan kesan atau estetika tersendiri itu ya, memberikan aksen gitu ya. Ini bandara ya, ini desain bandara ya. Itu aksen bandara. Ini juga berfungsi sebagai tadi ya, pengarah ya. Oke, di sini berarti kita harus ke sini untuk menuju ke penukaran atau check-in pesawat gitu ya. Nah, jadi struktur itu bisa berfungsi seperti itu. Selain pencahayaan ya, kita bisa lihat pencahayaan di sini. Habis itu juga menjadi pengarah gitu ya, memberikan artikulasi ruang yang jelas. Ya ini juga ya, susunan kolom gitu ya. Bagaimana kita coba bisa buat yang seperti ini gitu ya. Nah, nggak beraturan kan, gitu ya. Apa kita biasa bikin seperti ini, tapi kita coba bisa berpikir out of the box gitu ya, disusun yang seperti ini gitu ya. Oke, ini banyak banget sebenarnya materi ya. Ini sama lah ya. Oke, ini saya kasih preview lihat-lihat aja. Oke, ini ya. Ini juga library gitu ya. Ada kolom yang lurus, ada kolom yang miring. Habis itu di sini kita menambahkan aksen tadi kaca gitu ya. Nah, ini juga memberikan ekspresi tertentu. Maksud saya di sini setelah kalian melihat materi saya ini, kalian menambahkan gini ya, harus menambahkan berarti mulai sekarang kalian bisa menambahkan kualitas dari konsep atau desain yang kalian akan buat gitu ya. Karena kalian eh,
ternyata struktur tidak semenakutkan itu. Ternyata struktur tidak bukan momok yang harus disembunyikan gitu ya. Tapi ternyata struktur juga bisa memberikan aksen tadi. Itu ya. Nah, ini ya contoh-contoh aja ya. Tuh, oke. Kita bisa lihat memperlihatkan detailnya gitu ya. Ini ya. Nah, ini detail-detail seperti ini yang bisa kalian tambahkan gitu ya. Bukan cuma memasang mur-mur baut yang disembunyikan, habis itu kita tutup pakai elemen kayu gitu misalnya ya. Ternyata ini juga bisa jadi estetikanya ya. Oke. Nah, ini ya permainan cahaya tadi melalui ekspresi struktur yang tadi seperti saya bilang gitu ya. Biarpun itu menjadi penopang gitu ya atau struktur secara utuh, tapi itu juga bisa menjadi ekspresi tadi ya cahayanya gitu ya. Nih, ya, ini beberapa case ya. Ini screenshot aja. Siapa tahu kalian butuh ini sebagai eh, kalian mengkonsep nanti ya. Oke. Ini bisa jadi shading gitu ya, segala macamnya gitu ya. Nah, ini yang lebih eh, ketika kalian ingin bermain ranah filosofis banget gitu ya. Jadi ada yang ingin bermain bentuk-bentuk organik gitu. Ya, ini bisa jadikan case gitu ya. Ini yang tadi ya, hampir mirip prinsipnya seperti yang di interior tadi, tapi ini diekspresikan di eksterior. Ini ya, seperti cabang pohon gitu ya. Ini pun juga seperti itu gitu ya. Itu ya. Ini pun juga merepresentasikan hal tersebut gitu ya. Dan ada pun juga yang di sini uniknya itu dihias gitu ya, di bagian-bagian titik tertentunya itu. Oke. Nah, ini yang rumit ya. Ini maksudnya saya yang rumit, rumit banget gitu ya. Tapi sebenarnya ini sudah diperhitungkan secara desain gitu ya. Ini ya, yang tidak ada simbolismenya gitu ya. Ini adalah ekspresi-ekspresi struktur tadi. Oke. Ini silakan aja di screenshot. Oke, udah habis saya rasa. Kemudian barulah kita akan bergerak ke, nah sekarang karena bidang saya adalah apa namanya, digital arsitektur. Saya pada saat ini menggeluti AI gitu ya. Jadi kita akan tugas ini akan berkaitan dengan AI ya. AI di sini bukan sebagai hal utama, tapi membantu kalian tadi ya mencari ide tentang ekspresi-ekspresi struktur tadi. Gitu ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah silahkan kalian mencari website ini ya, namanya sih Flow gitu ya. Nih ya, Google Flow. Silahkan dicari Google Flow ya. Nih ya, silahkan pertama search Google Flow ya. Nih ya, yang perlu kalian lakukan adalah search Google Flow dan buat akun gitu ya. Setelah buat akun, barulah kita bergerak ke ini ya. Bisa kalian sambil coba ya. Ini adalah tampilan awal dari Google Flow. Gitu ya. Kita akan bermain ekspresi struktur di sini gitu ya.
Nah, jadi di sini udah kelihatan jelas akunnya gitu ya. Di sini akan tertera kreditnya 150 gitu ya. Barulah kita bisa buat project baru. Ini saya rekomendasikan karena ini gratis ya. Mumpung gratis kita manfaatin aja gitu ya. Sebagai pembelajaran buat kita gitu ya. Silakan klik project baru gitu ya. Kemudian kalian coba masukin prompt gitu misalnya ya. Nanti akan saya kasih promptnya nih ya. Misalnya ini ya. Nah, ini ya. Kita coba copy aja promptnya gitu ya. Ini prompt yang standar yang saya sering pakai gitu ya. Kita copy aja promptnya, di screenshot ya. Kita copy promptnya, kemudian di sini ya. Di sini kalian bisa pilih resolusinya. Untuk tugas, silakan pakai di resolusi 16:9 gitu ya. Sekali lagi saya sebutin, untuk tugas, silakan hasilkan gambar dengan resolusi 16:9 gitu ya. Oke ya, setelah sudah memastikan resolusi, pastikan juga Nano Banana 2 gitu ya. Silahkan kalian pencet runningnya gitu ya. Dengan running ini ada beberapa gambar yang sedang dibuat gitu ya. Saya balik lagi ke sini. Setelah buat akun, new project, kemudian masukkan prompt. Pastikan resolusi 16:9. Itu ya. Oke ya. Tunggu beberapa saat. Pilih gambar yang menurut kalian. Nih ya. Kemudian tugas kalian adalah memilih gambar menurut ini ya, yang menurut sesuai visi atau ide konsepnya. Ya. Ini saya balik lagi ke halaman yang tadi. Nah, ini ya. Ini dia adalah bangunan hasil dari yang saya generate gitu ya. Di sini kata kuncinya adalah ini ya, structure as architecture expression. Di sini kita bisa nambahin gitu ya. Apakah ini wide span building? Wide span itu bentang lebar gitu ya. Atau kita ngomong ke skyscraper gitu ya. Di sini kalian bisa tambahin fungsinya. Apakah fungsinya ini sebagai sebuah supermarket atau mall atau sekolah gitu ya. Habis itu silakan nih konkret material ini kalian buat apakah ini baja gitu ya. Baja itu berarti steel gitu ya. Ini pun juga bisa bahasa Indonesia ya. Habis itu kalian mau warnanya apa? Apakah red gitu ya, red color, koma gitu ya. Kalian mau apa? Apakah siang, malam? Kita coba siang ya. Siang kita coba daylight atau ya daylight. Terus kita coba environmentnya. Ini di kota ya. Coba saya buat di in the middle of grayscape ini gini ya. Padang rumput ya. Kita coba ya. Pastikan dulu keluar ya untuk buat baru ya. Buat barunya pastikan keluar di screen ini dulu. Silakan buat baru. Oke, kita akan tunggu ya. Berarti ini promnya ya. Promnya di sini sudah saya kasih tanda merah. Di sini kalian bisa ubah gitu ya. Ini berarti bisa ubah fungsi. Di sini berarti bisa ngubah jenis materialnya apa. Apakah plastik gitu. Siapa tahu mau plastik gitu silakan aja. Kemudian di sini warna gitu ya. Terserah kalian mau warna merah, mau warna apa atau tidak isi warna sama sekali silakan. Atau natural color gitu ya silakan. Dan kita coba tambahkan dari pencahayaan. Pencahayaan malam kah? Pencahayaan siang kah? Gitu ya. Di sini kita coba tambahkan konteks lokasinya. Apakah lokasinya di kota, di desa, atau di gunung misalnya gitu ya. Dipersilakan aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini udah jadi ya. Nah, itu ya. Jadi silakan pakai gambar yang utuh gitu ya. Kalau gambar yang tidak utuh seperti ini di skip aja. Kalian generate ulang lagi. Gunakan gambar yang utuh gitu ya. Jadi saya tambah note dulu. Gunakan
gambar yang utuh gitu ya. Biasanya kalau skyscraper atau bangunan tinggi, kita bermasalahnya di gambar yang utuh karena cenderung kayak gini ya, kepotong ya. Nah, kalian harus generate beberapa kali. Kalau bentang lebar, cenderung gampang untuk mendapatkannya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan kah? Tidak, Pak. Nah, ini ya, bisa seperti ini gitu ya. Jadi ini ya, ini ekspresinya. Ini kita udah dapat ekspresinya. Nah, tugas kalian adalah tadi ya, setelah kalian sudah memilih gambar yang benar, tugas kalian adalah membuat 3D modelnya. Kita coba dulu ekspresi 3D modelnya di, saya kasih AI-nya lagi, gitu ya. Sekarang buat 3D modelnya. Nah, ini ya, di Triple AI, gitu ya. Ini Google Flow adalah untuk membuat gambar, buat 3D modelnya di Triple AI, gitu ya. Nah, jadi di sini saya contohkan aja. Ini adalah gambar yang saya coba masukkan. Di bagian kanan ini bisa kalian lihat ya. Ini adalah gambar inputnya, gitu ya. Kemudian AI ini adalah secara otomatis mencoba mengenerate 3D dari gambar yang kita berikan. Nah, jadilah seperti ini, gitu ya. Di sini fungsinya adalah membantu kita menemukan logika strukturnya. Misal karena strukturnya ini organik banget gitu ya. Kita coba lihat ke tampak kanan kanannya seperti apa. Oh, seperti ini. Ini yang kita coba screenshot ya. Ini silakan coba di screenshot gitu ya. Oke, sekarang kita coba tampak belakangnya seperti apa gitu ya. Oke, ini agak bermasalah dia. Ini ya. Nah, ini tampak belakangnya gitu misalnya. Silakan di screenshot gitu ya. Habis itu tampak samping kanannya, habis itu tampak atasnya seperti apa. Nah, ini silakan di screenshot. Tuh ya, kebayang ya. Nah, jadi kita coba buat seperti ini, ya. Sebagai bagian dari kalian untuk mempelajari dari logika strukturnya, gitu ya. Ini semua gratis ya. Saya kasih AI yang sifatnya sudah saya pilih gratis dan sering saya gunakan untuk studi, gitu ya. Biar kalian kebayang gitu ya. Tugas kalian nggak sampai sini sebenarnya, ya. Tugas kalian sebenarnya nanti adalah menduplikasi dari bangunan yang kalian pilih. Tapi itu akan menjadi bagian dari tugas selanjutnya. Tapi untuk tugas minggu depan, kalian sampai sini dulu, gitu ya. Sampai membuat model 3D ini melalui AI, gitu ya. Tapi tugas selanjutnya kalian harus gini ya, harus duplikasi ini di SketchUp ya. Kalian berusaha membuat struktur yang sama, gitu ya, di SketchUp nanti. Biarpun tidak mirip 100%, atau 80% kemiripan itu tidak masalah. Seenggaknya kita sudah memiliki gambaran bahwa bangunan yang kita rancang akan seperti apa, itu ya. Jadi seperti itu. Ya, kebayangnya seperti itu ya. Itu akan menjadi tugas kalian, gitu ya. Nah, itu ya bisa kebayang ya. Nah, kita bisa lihat secara strukturnya gitu ya. Ya, itu ya. Oke. Oke ya, berarti silakan kemudian generate 3D modelnya melalui AI. Nah, ini silakan diperhatikan baik-baik. Ini kan saya kasih linknya gitu ya. Tugas.
Oke, tugasnya sebenarnya simple gitu ya. Jadi halaman pertama gitu ya. Ini saya udah kasih template-nya ya. Nah, tugas halaman pertama adalah setiap mahasiswa akan saya kasih kuota 3 halaman ya. 3 halaman ya. Halaman pertama adalah silakan tunjukkan gambarnya beserta promnya, gitu ya. Kalau mau edit prom yang saya buat secara default ini silakan, gitu. Kalian upgrade silakan, gitu ya. Jadi gambarnya harus jelas gitu ya. Nih ya, gambarnya silakan dibuat jelas gitu ya. Ini diperkecil aja. Saya perkecil aja dulu. Biar space gambarnya lebih estetik ya. Nah, seperti itu ya. Nama dan NIM saya coba perkecil lagi. Oke. Nah, ini ya. Nah, space gambar akan seperti ini. Nanti format Canva ini akan saya kasih gitu ya. Jadi setiap mahasiswa akan punya 3 slot, 3 lembar slot gitu ya. Yang kedua adalah biar otak kita tidak beku gitu ya karena mempelajari menggunakan AI, kita harus menggambar sketsanya, sketsa logikanya gitu ya. Makanya nanti di beberapa titik silakan kalian note atau perbesar gitu ya untuk menjelaskan hubungan ini gitu ya. Ini harus sketsa ya, wajib sketsa ya, wajib sketsa ya. Ini saya nggak ada excuse lagi tentang kalau ini 3D atau saya cuma perbesar isiin kayak gini gimana Pak? Tidak, ini wajib sketsa, sketsa secara manual ya, karena itu mempercepat kalian belajar gitu ya. Ini pun juga ya, ini hanya ilustrasi aja saya kasih contohnya ya. Kalian silakan sketsa, kalian perkirakan struktur yang seperti ini sambungannya seperti apa, ya. Kemudian yang ini menggunakan struktur apa, gitu ya. Di bagian ini pun juga seperti itu. Tunjukkan bagian-bagian yang krusial yang ingin kalian tampilkan sebagai ekspresi strukturnya. Pak, Oke, ya. permisi Pak. Ya. Izin menginformasikan laptopnya Bapak mau habis baterainya Pak. Nanti mati zoomnya. Oke, oke, aman nih. Lagi 5% sih, semoga masih bisa ya. Karena udah lagi dikit aja. Tapi masih kelihatan zoomnya kan ya? Masih. Oke. Nih ya, kemudian barulah nanti kalian taruh tampak depan, tampak belakang, tampak samping hasil dari tripo AI-nya. Itu ya. Ini harus perbesar nih. Nih ya, ini tinggal dimepetin aja. Kita mepetin gitu ya. Silakan kalian tunjukin eh, tampak depan, tampak belakang atau dari denahnya. Itu ya. Itu ya. Nah, tugasnya itu sebagai kita explore sebenarnya eh, struktur sebagai arsitektur ini. Kita pengen tahu sejauh mana kalian bisa. Yang saya uji di sini pertama adalah tadi ya, sejauh mana kalian berani mengekspresikan estetika tersebut, ya. Karena ini udah dibantu AI ya, seharusnya tidak ada batasan teknis lagi, ya. Yang kedua adalah sebagai sejauh mana kalian bisa melogikakan struktur-struktur tadi, gitu ya. Karena info ini kita akan sifatnya secara praktek nyata kita akan bawa ke teknik sipil gitu ya. Seenggaknya mereka punya clue materialnya apa, logika sambungannya seperti apa, mereka punya clue-nya. Jadi mereka bisa mengukur tadi ya beban, tekanan, habis itu lebar tabung dari strukturnya seperti apa. Nah, itu ya. Itu ya. Ini nanti ya ketika nanti di tugas UTS sampai UAS kalian akan membuat 3D modelnya seperti ini gitu ya. 3D modelnya seperti ini barulah nanti kalian coba buat maketnya. Intinya kalian hanya menduplikasi dari hasil yang AI buat. Balik lagi, kalian kalian sudah memilih gambar tersebut ya sebagai gambar yang oke ini banget gambar saya gitu ya. Barulah nanti kalian akan duplikasi itu ya. Oke. Oke, itu sih penjelasan dari saya ya. Jadi kita akan lihat sejauh mana kalian bisa mengekspresikan dan mengkurasi ya, mengkurasi gambar ya, memilih gambar yang dihasilkan oleh AI. Di situ saya bisa lihat tes kalian seperti apa gitu ya dalam menyimak dari materi saya gitu ya.
Di sini penekanannya adalah struktur sebagai ekspresi dari arsitektur. Itu yang ditekankan, ya. Strukturnya kita coba expose, ya. Kita akan coba di gini dulu ya, biar gampang kita akan coba di bentang lebar terlebih dahulu. Ya, wide span building. Silakan kalian generate gambar tersebut, kemudian lembar kedua gambar berisi detail dan lengkap dengan penjelasan sketsanya. Gambar ketiga barulah hasil dari Triple AI-nya. Ya, untuk 3D-nya. Oke, jelas ya semua ya. Itu akan dikumpul sebelum pertemuan minggu depan. Berarti itu akan dikumpul di hari Seninnya. Senin jam batasnya jam 12 malam. Itu ya. Oke ya semua ya. Izin nanya Pak, Ya, kalau untuk sketsanya boleh sketsa digital pakai iPad Pak? silakan, silakan. Oh enggak Pak, terima kasih Pak. Kalau kamu foto sketsa kertas habis itu foto terus stitch di Canva juga nggak masalah. Ya. Jadi silakan Korti masing-masing membuat Canva gitu ya dengan struktur yang sudah saya tentukan gitu ya. Silakan atur secara berurut secara NIM gitu ya. Jadi di jam 12 itu usahakan saya sudah terima dengan file yang sudah rapi dan terstruktur gitu ya. Izin Dan bertanya, Pak. ya, silakan. Untuk tugas resume dan lisannya itu bagaimana, Pak? Nah, itu sama Pak Arya ya nanti ya. Oh, berarti ini eh, dua tugas yang berbeda ya? Betul, dua tugas yang berbeda. Oke. Sifatnya nih sekarang kuliah kalian workshop sih sebenarnya gitu ya, tapi workshopnya saya coba kasih kalian seminggu gitu ya. Nanti Untuk untuk pengumpulannya di mana, Pak? pengumpulannya di grup aja, kasih link masing-masing kelas ya. Di Google Drive berarti ya? Bukan Google Drive, langsung di Canva-nya. Oh, di Canva-nya. Ya. Jadi kelas A1 punya link Canva tersendiri, kelas A2 punya link Canva tersendiri, kelas A3 punya link Canva tersendiri. Ya. Berarti seperti nyambung gitu ya? Se- eh, Iya, nyambung. Mahasiswa satu, eh, NIM 01 gitu misalnya. Ada 3 lembar. Setelah dari 3 lembar tuh berarti lanjut ke NIM 02 berarti. Itu ya, kebayang ya? Iya. Heeh. Saling berurutan seperti itu. Formatnya kertas A3 ya, Pak? Iya, kertas ini pakai format presentasi saya yang tadi aja gitu ya. Ini Oh, saya akan share linknya ya. Pak, izin memastikan berarti struktur yang dipakai itu struktur bentang lebar ya, Pak? Ya, kita coba bentang lebar dulu ya, karena kita sambil belajar ya. Oke, jadi saya mau nanti sudah apa namanya, nih ya format tugas. Oke, jadi silakan aja disalin. Nah, ini dah ya, ini sama kayaknya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, baterai saya sudah mau habis. Saya rasa udah jelas ya, karena ini akan masuk penilaian saya gitu ya. Pasti tentu saja berpengaruh dalam presentasi nilai tugas gitu ya. Jadi silakan ini dibuat seproper mungkin, karena ini sangat berkaitan dengan tugas UTS ke UAS gitu ya. Oke ya, semua ya. Oke, saya rasa itu dulu ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya semua. Jadi materi saya yang tadi silakan dijadikan inspirasi kalian dalam mengkonsep ataupun tidak takut lagi sama struktur gitu ya. Tidak harus disembunyikan struktur tersebut, tapi bisa kalian expose sebagai penciri dari arsitektur, keunikan arsitektur yang kalian buat gitu ya. Oke ya, begitu ya. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam Pak. malam, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak.